Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini aku mau jelasin soal dari fungsi pembangkit. Di sini aku mau jelasin yang nomor 2. Misalkan diberikan barisan AN dengan AN-nya itu fungsi piecewise di mana bernilai ketika N-nya di antara 0 sampai dengan 2 dan bernilai 3N ketika N-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, akan ditentukan fungsi pembangkit dari barisan AN tersebut. Nah, berdasarkan definisi kita tahu fungsi pembangkit dari barisan AN itu sama dengan sigma AN X pangkat N yang berjalan dari 0 sampai positif paling. Nah, kita ambil karena fungsinya piecewise dari fungsi pecah, kita ambil AN X pangkat N dari 0 sampai 2 dan selanjutnya AN X pangkat N dari N sampai N sama dengan 3 sampai positif paling. Kemudian kita substitusikan AN-nya, didapatkan 5 plus 5x plus 5x kuadrat itu ditambah 3-nya bisa kita keluarin dari sigmanya. Nah, berdasarkan definisi lain juga yang kita tahu bahwa 1/1 min x itu sama dengan sigma n jalan dari 0 sampai positif paling x pangkat n. Nah, kedua ruas kita diferensialkan terhadap X didapatkan seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan X didapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya buat cari nilai N sigma N X pangkat N ini berjalan dari 3 sampai positif 3, kita jadikan jadinya 0 plus X plus 2X kuadrat plus sigma N X pangkat N. Nah, tinggal kita ruaskan, jadi didapatkan nilai sigma n x pangkat n yang berjalan dari 3 sampai positif 3 itu x per 1 min x kuadrat min x min 2x kuadrat. Dengan demikian fungsi pembangkit dari barisan AN tersebut adalah kita dapatkan yang awal tadi, kemudian kita masukin sehingga didapatkan min x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 5x plus 5 per 1 min x kuadrat. Sekian, terima kasih. Untuk relasi referensi akan dijelaskan oleh ini. Perkenalkan, saya Bimila Nalhari akan melanjutkan materi yang ke-8 yaitu relasi referensi. Di sini ada 2 soal. Yang nomor 1 aja. Persamaan bagaimana cara menyelesaikan relasi rekurensi dari AN sama dengan 4 AN min 2 dengan A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 4. Nah, dari AN sama dengan 4 AN min 2 dipindah ke ruas pilih. Kemudian karena relasi tersebut berderajat 2, jadi AN itu menjadi diubah jadi R kuadrat dan 4AN min 2 itu menjadi konstanta, menjadi min 4. Kemudian diperoleh yaitu faktor R1-nya 2 dan R2-nya min 2. Kemudian karena akarnya ada 2, solusi umumnya menjadi AN sama dengan C1 dikali N1 pangkat N plus C2 dikali N2 pangkat N. Kemudian diubah menjadi AN sama dengan C1 2 pangkat N plus C2 dikali min 2 pangkat N. Kemudian dicari C1 dan C2 menggunakan nilai awal A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 4. Untuk N sama dengan 0 menjadi C1 dikali 2 pangkat 0 plus C2 dikali min 2 pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian didapat C1 plus C2 sama dengan 0. Kemudian untuk N sama dengan 1, diketahui A1 sama dengan 4, maka C1 kali 2 pangkat 1 plus C2 dikali minus 2 pangkat 1 sama dengan 4.
Hasilnya diperoleh C1 min C2 sama dengan 2. Nah, dari persamaan 2 tadi, C1 plus C2 sama dengan 0 dan C1 min C2 sama dengan 2 diperoleh C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan min 1. Maka solusi akhirnya menjadi AN sama dengan 2 pangkat N min 2 pangkat N. Sekian, terima kasih. Kemudian terakhir ada bilangan Fibonacci. Halo semua, kenalkan saya MC Bini Harfa akan melanjutkan materi ke-9 yaitu bilangan Fibonacci. Soal pertama yaitu diberikan barisan bilangan lukas yang didefinisikan sebagai L0 sama dengan 2, L1 sama dengan 1, dan Ln sama dengan Ln 1 plus Ln min 2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya akan kita buktikan dengan cara induksi. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 2 dengan persamaan pertama yaitu L2 sama dengan L1 plus L0 sama dengan yang sudah kita ketahui L1 sama dengan 1 dan L0 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Lalu kita coba untuk persamaan 2 yaitu L2 sama dengan F1 ditambah F3 sama dengan F1 sama dengan 1 dan F3 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Kemudian terbukti P2 benar. Selanjutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, maka LK sama dengan FK-1 plus FK plus 1. Selanjutnya yang terakhir akan kita buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu LK plus 1 sama dengan FK plus FKN. Maka LK plus 1 sama dengan LK ditambah LK min 1. Dan kita ketahui bahwa LK sama dengan FK min 1 ditambah FK plus 1. Dan LK min 1 adalah FK min 2 ditambah FK. Lalu FK min 1 ditambah FK min 2 adalah FK, dan FK plus 1 ditambah FK sama dengan FK plus 2. Maka terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1, maka benar juga untuk setiap N dengan N lebih besar sama dengan 2. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh Nama saya Fania Mansa. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2. Jadi untuk pertanyaannya itu, misalkan SN menyatakan pernyataan F0 per 2 ditambah F1 per 4 ditambah F2 per 8 dan seterusnya sampai Fn kurang 1 per 2 pangkat N itu sama dengan 1 dikurang F plus 2 per 2 pangkat N. Jadi di sini pertama kita menggunakan langkah induksi. Pertama untuk N sama dengan 1 kita memiliki 0 ditambah 1 per 4 itu sama dengan 1 dikurang 3 per 4 dan itu benar. Lalu kemudian untuk N sama dengan K kita asumsikan SK itu benar, yaitu F0 per 2 ditambah K dari seterusnya sampai F min 1 per 2 pangkat K sama dengan 1 min FK plus 2 per 2 pangkat K. Lalu untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan SM ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Lalu kita akan membuktikan ini semua benar. Dengan bantuan pembuktian untuk N sama dengan K, maka diperoleh F0 per 2 ini persamaan yang sama, terus kita tambahin sama FK per pangkat K plus 1. Ini kan yang di sini itu sama dengan ini ya. Sama dengan ini, terus ditambah sama yang di sini FK per 2 pangkat K plus 1. Terus dari sini ke sini itu ada langkahnya. Ini semua hasil aljabar biasa, penyebutnya disamain, terus dikeluarin, terus habis itu ini berdasarkan dari definisi, terus ini min 2 dikurang ditambah 1 jadi min 1 kan ya, min FK plus 2 min FK plus 1, terus tinggal dimasukin aja
Ini berdasarkan definisi juga, jadi FK plus 3, terus FK plus 3 itu bisa dijabarkan jadi FK plus 1 plus 2, dan jadi untuk setiap N bilangan bersih pernyataan tersebut berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya menjelaskan pertanyaan dari poset. Kita akan mengambil yang nomor 1. Jadi diketahui himpunan A adalah dengan anggota bilangan pasti di mana X habis membagi 60. Definisikan relasi kurang dari sama dengan pada A dengan definisi untuk Y, X elemen di A. X kurang dari sama dengan Y jika dan hanya jika X habis membagi Y. Yang A, buktikan A dengan relasi kurang dari sama dengan merupakan poset. Lalu yang B, buatlah diagram fase dari relasi kurang dari sama dengan. Jadi yang pertama, himpunan dari A itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Akan ditunjukkan yang pertama yaitu apakah memenuhi sifat refleksi. Untuk setiap X, diambil X anggota dari A, X itu pasti akan kurang dari sama dengan X. Maka, habis membagi X. Misalnya kita ambil 1. 1 pasti kurang dari sama dengan 1. Maka 1 itu habis membagi 1. Lalu diambil 2, kurang dari sama dengan 2. Maka 2 itu pasti habis membagi 2. Ya. Yang kedua ada antisimetris, yaitu diambil X, Y di A dengan X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan Y artinya X itu membagi habis Y. Dan Y kurang dari sama dengan X artinya Y membagi habis. Maka, dengan kata lain, X itu sama dengan Y nilainya. Lalu yang ketiga, sifat transitif. Diambil X, Y, dan Z dengan X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan Z. X kurang dari sama dengan Y artinya X itu membagi habis Y. Sehingga kita misalkan Y itu sama dengan KX, di mana K adalah bilangan asli. Lalu Y kurang dari sama dengan Z artinya Y itu membagi habis Z. Sehingga bisa ditulis karena Y sama dengan KX, maka Y itu membagi habis Z. Ekuivalen dengan K membagi habis Z. Lalu kita misalkan lagi Z sama dengan L dikalikan dengan KX, di mana L-nya ini merupakan bilangan asli. Maka diperoleh Z itu sama dengan LA kali dengan X. Atau dengan kata lain, X membagi habis Z, yang ekuivalen dengan X kurang dari sama dengan Z. Jadi terbukti sifat transitifnya yaitu X kurang dari sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan Z. Maka X kurang dari sama dengan Z. A dengan relasi kurang dari sama dengan memenuhi sifat dari refleksif, antisimetris, dan transitif. Sehingga A dengan relasi kurang dari sama dengan itu merupakan poset. Lalu yang B itu diagram hasilnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lattice pada soal nomor 3. Diketahui lattice A dengan operasi kurang dari, join, dan meet dengan diagram AC di bawah ini. Selidikilah apakah diagram hasil di bawah ini merupakan lattice komplementer. Baik, berdasarkan diagram hasil di bawah ini, maka diperoleh supremum dari lattice tersebut adalah A dan infremumnya adalah G. Selanjutnya akan ditentukan apakah diagram hasil tersebut merupakan lattice komplementer. Perhatikan bahwa komplement dari B sama dengan C dan komplement dari D sama dengan F. Sehingga diperoleh B mid F sama dengan G sama dengan B mid C sama dengan G. Dan maaf ini typo, C mid D sama dengan G. Dan B join C sama dengan A sama dengan B join F dan D join C sama dengan A. Nah, karena terdapat elemen dari lattice tersebut yang tidak memiliki komplement pada diagram hasil di atas tadi, maka lattice tersebut bukan merupakan lattice komplementer.
Mungkin bisa dilanjut ke materi berikutnya tentang aljabar Boolean.